Halo teman-teman sobat desain printing. Kali ini adalah kita membuat pin bros. Jadi lanjutan dari video saya yang kemarin ya. Setelah saya membeli alat pin yang seperti ini, sekarang kita akan membuat pin. Dan ini udah saya buat banyak sekali nih teman-teman. Ada sudah mencapai ratusan ya. Ini yang akan saya buat ini jumlahnya mencapai ribuan teman-teman. Nah, sekarang saya akan tunjukkan ke kalian bagaimana cara membuat pin ini dengan menggunakan mesin pin yang original. Jadi kalau kemarin saya menggunakan yang KW, hasilnya banyak macet-macetnya dan banyak rusak. Tapi kalau yang ini, alhamdulillah lancar teman-teman. Oke, langsung saja mari kita coba praktekkan. Oke teman-teman, setelah kita pasang alat press pinnya, jadi ini saya pasang udah sama alasnya ya. Udah lengkap sama moldingnya. Ini moldingnya yang 58. Jadi karena sekarang kita akan membuat pin yang model ukuran 58 ya. Jadi kita menggunakan moldingnya yang 58. Maksudnya 5,8 cm. 58 mili ya. Nah, pertama-tama kita masukkan dulu sengnya di molding yang bagian sini. Bagian A ya. Jadi ada keterangan huruf A di sini. Masukkan sengnya ini. Ini adalah dari plat seng ini. Sengnya dimasukkan di molding A. Kemudian ikut masukkan gambar. Ini gambarnya. Jadi gambarnya usahakan rata ya. Masukkan gambarnya. Nah, kalau gambarnya udah dilaminasi bisa langsung dipres. Kalau belum dilaminasi, tambahkan plastik mikanya. Jadi supaya dia mengkilat gitu ya. Masukkan plastik mika. Kemudian posisi gambarnya sedikit agak kesinian dari ini ya. Karena nanti kan ini pas digeser akan ke sana sedikit. Jadi posisinya ikuti patokan ini. Agak miring sedikit ke sini. Oke. Setelah itu kita geser. Nah, gesernya pas sampai mentok, jadi akan pas dengan ini. Karena di sini ada penahannya di bawah ini, di moldingnya ini. Jadi udah otomatis diatur oleh mesin ini. Kemudian tinggal kita tekan tuasnya ke bawah. Nah, itu ada tanda bunyi cekrek, berarti udah. Setelah itu gambar ini akan naik ke atas. Yang tadi itu seng sama gambarnya naik ke atas. Lalu kemudian baru kita masukkan peniti putihnya. Pin putihnya ini ya, pin penitinya ke sini. Ke molding B, ke bagian B-nya. Jadi masukkan di bagian B ini. Saya angkat sedikit biar kelihatan ya. Baru kemudian digeser. Nah, geser, mentok lagi gesernya apa dengan ini. Baru kemudian tinggal kita tekan. Udah jadi satu biji. Sekarang kita buka ya, kita lihat hasilnya. Dan inilah hasilnya. Jadi belakangnya juga kan rapi kan. Jadi terpres dengan bagus. Ini penitinya. Ini untuk keperluan kampanye pilkada teman-teman. Jadi saya dapat orderan untuk kampanye salah satu calon bupati dan gubernur. Oke, kita lanjut lagi satu biji ya. Gampang teman-teman. Kemudian kita coba yang ini. Ini caranya sama kayak tadi ya. Setelah siapkan gambarnya, masukkan platnya, plat sengnya. Masukkan plat seng. Jadi cara masukkan plat sengnya harus rata ya. Udah masuk pas dengan tempatnya ini. Ada semacam wadahnya lah. Jadi rata ya, jangan sampai kurang pas. Kemudian gambar. Setelah plat seng ditutup oleh gambar ini. Lalu plastik mikanya. Kalau udah dilaminating gambarnya nggak perlu dipakai plastik mika juga nggak apa-apa.
Nah, oke. Setelah dipasang rata, kita geser, baru kemudian diceklek. Nah, ceklek, kedengaran bunyinya kan? Itu artinya udah dipres. Lalu masukkan peniti putihnya di molding B. Lalu kemudian geser lagi supaya dipres, kemudian tinggal dipres. Jadi kalau yang ori ini mesinnya dia tidak terlalu keras ataupun sulit ya. Sekali press saja udah bagus dia. Jarang gagalnya lah gitu. Nah, ini. Jadi kelihatan kalau dia pressannya bagus kan di sini udah masuk dan kelipat ke belakang nih. Ini juga bisa diputar sih kalau misalnya kurang pas atau apa. Tapi ini penitinya kan udah pas. Gampang kan cara bagaimana membuat pin bros. Jadi kalau bagian-bagiannya ini bisa kita membuat pin bros. Jadi fungsi alat ini bisa kita pakai untuk buat pin bros seperti ini. Kalau ini yang satu sisi, ada juga yang dua sisi. Yang gantungan kunci itu dua sisi dia yang ganci. Nah, itu menggunakan alat ini juga, cuma yang beda itu moldingnya. Jadi tinggal kita rubah moldingnya kalau mau yang gantungan kunci. Begitu juga dengan kalau ukurannya lebih kecil dari ini, kita menggunakan yang ukuran 4,4. Kalau ini ukuran 5,8. Makanya dibilang molding 58. Nah, kalau misalnya moldingnya kita menggunakan molding 44, jadi ukuran pinnya lebih kecil dari ini. Jadi tinggal kita buka ini. Jadi cara bukanya ini diangkat ini. Nah, diangkat sampai gitu supaya relnya bisa jalan lurus ke sana. Ini juga diangkat. Nah, jadi ini keluar. Jadi tinggal kita ganti moldingnya. Nah, ada moldingnya yang 44. Jadi tinggal kita ganti molding, ini dikeluarin. Nah, memang ini magnetnya kuat teman-teman. Jadi saya perlu alas di bawah ini supaya tangan saya tidak kena. Jadi kita buka. Nah, itu. Jadi ini molding atasnya ya. Ini ada tanda semacam arah sedikit lah. Jadi di sini kita lihat lubang, ada lubang di bawah ini, masukkan. Di lubangnya ini menghadap ke magnetnya. Nah, itu langsung naik, tarik ke atas. Nah, setelah ini masuk, dipasang, tinggal kita pasang ini rel sama moldingnya. Jadi relnya ini langsung dia sama moldingnya. Begitu juga yang 44 itu dia pakai relnya sendiri relnya. Kalau yang KW itu dia pakai satu rel teman-teman. Jadi untuk molding 58 sama 44 itu relnya satu kalau yang KW. Jadi cara menggunakannya ya kita manual jadinya kalau yang KW itu. Nah, ini tinggal kita kebawain lagi tadi penitinya, penahannya. Nah, itu udah bawah, tuh terpasang lagi. Oke, kita coba lagi satu ya. Sebelum kita tutup videonya, coba lagi satu. Saya lurusin dulu gambarnya, dan saya masukkan kaleng bulatannya. Ini udah press masuk ini, udah pas, baru kita masukkan gambar. Kemudian mika. Kalau udah di laminating, mikanya juga tidak perlu dipasang apa-apa. Dan ukuran lingkaran ini untuk gambarnya ini 6,9 maksimal 7 cm ukuran gambarnya. Begitu juga mikanya. Dan geser, tinggal kita press. Itu udah ceklek. Kemudian baru masukkan pin penitinya, pin putih penitinya ke sini. Jadi hadapnya hadap atasnya di sini ya. Jadi yang ada lekukan di dalamnya ini hadap atasnya. Jadi arahnya kita pakai patokan di arah ini.
tiangnya ini ada patahnya ya. Nah itu tinggal kita press, paskan, press, kemudian kita cek hasilnya jadi dengan sempurna. Oke teman-teman, itu aja video bagaimana cara membuat pin. Ternyata cukup gampang ya kalau kita menggunakan mesin yang ori. Nah kalau kita menggunakan mesin yang nggak ori, pengalaman saya cukup sulit dan kita agak lama lah membuatnya. Dan ini buktinya saya membuatnya dalam waktu setengah hari nih, dari pagi sampai sore, dan baru saya sempat buatkan videonya. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa dibantu like dan subscribe channel ini, karena kami akan terus memberikan video-video bermanfaat yang berkaitan dengan percetakan dan desain grafis, serta juga video-video lainnya. Oke, salam desain printing. Semua pin bro sudah selesai, dan terakhir kita packing. Di packing 100-100 guys, mantap.